رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi umur dan juga diberi kesehatan sehingga sampai malam ini kita masih bisa untuk menjalankan salah satu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah yang apabila kita mengikuti beliau kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat, sukses hidup di dunia dan juga sukses hidup di akhirat. Sukses hidup di dunia itu berhasil menjadi hamba yang bertakwa, dan sukses hidup di akhirat itu dimasukkan surga dan tidak dicemplungkan ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sebetulnya agak gimana ya ceramah di sini, karena ceramah paling tidak enak itu ceramah di hadapan teman sendiri atau tetangga gitu, apalagi ada istri segala macam. Ceramah paling enak tuh ceramah di tempat lain, nggak ada yang kenal, jadi kita tidak lepas aja begitu. Tapi ala kulli hal, sebagai nasihat sebagaimana disampaikan penceramah kemarin bahwa ceramah itu adalah nasihat buat diri saya sendiri dan juga buat umat Islam, akan saya sampaikan ya kurang lebih 7 menit atau maksimal 2 kali lipatnya, karena saya akan menyampaikan berkaitan dengan profesi atau bekerja ya. Di sini bapak-bapak sama yang bekerja, saya yakin ada juga ibu-ibu yang bekerja, ada juga mahasiswa yang bekerja. Kenapa? Sekarang itu sedang marak di Indonesia itu orang yang pamer harta. Pamer harta gara-gara duitnya banyak tapi kerjaannya santai. Jadi kerja santai tapi gajinya serius. Sementara kita itu kadang kerjanya serius tapi gajinya santai. Ya, udah siang malam kerja, pergi pagi pulang malam, pergi anak masih tidur, pulang anak dan istri sudah tidur lagi, tapi kok tidak kaya-kaya. Sementara yang para pejabat kerjanya datangnya siang, pulangnya sore, mobilnya banyak gitu. Nah, gimana Islam mengatur aturan bekerja? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan bahwa setidaknya ada 7 poin panduan dalam bekerja. Apa saja 7 itu? Yang pertama, bekerja atau cari nafkah itu hal yang pertama yang harus kita ingat adalah niat. Kita kerja niatnya untuk apa? Ya. Pastikan bahwa kerja kita itu niatkan untuk meraih kebaikan, menghindari biar kita tidak meminta-minta. Ya. Walaupun ada juga yang orang memang kerjanya meminta-minta. Saya kalau main ke rumah mertua saya di Jatiwaringin itu banyak sekali orang dorong gerobak sama bawa anak dan istrinya. Tapi itu katanya sebagian adalah modus agar orang iba dan memberikan hartanya kepada kita, ke orang itu. Nah itu bekerja juga. Tapi bekerja yang halalan toyiban apa halalan nggak toyib. Nah itu silahkan Bapak dan Ibu menilai sendiri. Oke, yang pertama tadi niatnya harus benar. Niat agar kalau kita kerja itu tidak menjadi orang yang meminta-minta, mengandalkan dikasih orang. Dan juga setelah bekerja kita husnudon, insya Allah kita akan dapat rezeki yang halal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, paduan mencari nafkah itu adalah bahwa mencari nafkah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Apa itu fardu kifayah? Kalau satu orang sudah melakukan, maka gugur. Kalau dalam institusi keluarga biasanya yang kerja itu bapak. Ya. Yang bekerja itu bapak. Nah, bapak ini dia adalah sebagai seorang yang menggugurkan kewajiban keluarga itu.
Walaupun ya tidak bisa bapak bekerja sendiri, maksudnya ketika seorang ayah bekerja di luar mendapat gaji, itu kalau tidak dibantu oleh anaknya dan istrinya mengerjakan pekerjaan di rumah, itu juga tidak akan beres ya. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika dilantik menjadi khalifah, itu besok paginya beliau hendak ke pasar mau belanja kebutuhan keluarganya. Ketahuan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dilarang. Oh tidak, untuk urusan belanja biar dibantu oleh orang lain, adapun sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu harus mengerjakan pekerjaan yang lebih penting, yaitu mengurus umat. Kaum muslimin jamaah sholat Isya rahimakumullah. Yang ketiga, Islam dalam menuntun orang bekerja itu adalah ada prinsip jangan lupakan akhirat. Jangan lupakan akhirat. Sekeras apapun ya, seramai apapun ya, kalau tukang ojek orderannya ada terus, maka kalau pas waktu duhur itu ada waktu akhirat, matikan aplikasi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 37, rijalun la tulhihim tijarah wala bai' an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Rijal, laki-laki yang perdagangan dan jual belinya itu tidak melakukan dari zikir kepada Allah, dari sholat, dari zakat. Sehingga bekerja prinsipnya adalah jalan saja, tapi ketika datang waktu sholat, waktu zakat, waktu zikir, jangan dikalahkan karena itu adalah kereta lewat. Yang keempat ya, yang keempat prinsip dalam bekerja adalah jangan lalai, harus senantiasa disertai dengan zikir ya. Memang kita sedang fokus mencari dunia, tapi harus disertai dengan zikir ya kan, harus disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, prinsip mencari nafkah atau bekerja adalah jangan berlebihan. Kalau kita sudah dapat banyak, maka sisanya atau sebagiannya ada jatah orang lain. Ada jatah untuk masjid, ada jatah untuk para penghafal Quran, ada jatah untuk kerabat kita, ada jatah untuk orang tua kita, ada jatah untuk tetangga kita. Jadi kalau dalam Islam yang kekurangan dibantu sama yang kelebihan. Dan tidak mungkin semuanya kelebihan atau semuanya kekurangan. Sebetulnya sudah pas. Yang jadi masalah adalah ketika yang kelebihan tidak mau bantu yang kekurangan, ketika yang kekurangan tidak ada yang ngasih, sehingga dia sampai minta-minta ya. Kenapa? Karena memang harusnya dikasih tapi nggak dikasih, sehingga dia harus ayo dong saya dikasih begitu. Kaum muslimin jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya bapak-bapak yang apalagi nih pada dapat THR ya, pada dapat gaji ke-13 itu kan berlebih karena biasanya kebutuhannya cuma 100%, sekarang penghasilannya 200%. Nah ini momentum bapak-bapak untuk investasi di akhirat. Investasinya bisa ke Masjid Al-Islam, bisa ke mana saja yang dirasa bagi bapak itu maslahat. Yang keenam, prinsip dalam bekerja itu adalah hindari yang syubhat ya. Hindari yang syubhat. Apa sih kerja yang syubhat? Kerja yang ya subhat itu masih meragukan halal dan haramnya. Cari yang jelas-jelas halal saja. Kalau yang haram-haram jelas jangan ditablas ya. Contoh pekerjaan yang haram apa? Ya pekerjaan yang kaitannya dengan riba, pekerjaannya mencuri kotak amal, mencuri sendal, dan hal-hal yang lain yang sifatnya sudah jelas haram. Nah yang subhat, kalau ada yang subhat hindari biar kita lebih selamat. Ya apa pekerjaan yang subhat? Ya tahu sendirilah ya. Kita harus tahu mana yang subhat, mana yang tidak. Subhat itu adalah yang belum jelas-jelas halal atau belum jelas-jelas haram, yang masih diperselisihkan. Mendingan kita cari aman saja. Ya. Kalau petani misalnya, petani kan boleh, dia nanam ganja, lah itu kan sudah jelas nggak boleh. Gitu. Jualannya jualan babi, ya, itu nggak boleh, udah jelas-jelas haram. Nah itu sebaiknya dihindari. Ya contoh mungkin simpelnya kalau yang subhat mungkin jualan rokok gitu ya. Jualan rokok itu gimana? Rokok kan ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak.
Nah itu udah, itu yang berfungsi adalah ketakwaan dari bapak ibu semua. Ada yang waduh saya belum kuat, saya akan jual rokok dengan istighfar. Ada yang tegas-tegasan kami tidak menjual rokok. Nah itu nggak ada paksaan, terserah. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dalam mencari nafkah itu harus jaga akhlak, harus jaga attitude ya. Kita dalam bermuamalah ya kan, kalau pedagang nggak boleh ngeprank, nggak boleh nawar doang tapi nggak mau beli, atau apa namanya, ada orang cuma nawar nggak beli dibully ya kan. Nah itu nggak boleh ya, harus jaga akhlak, harus perlakukan teman kerja itu sebagai sama-sama muslim ya, jangan rakus, jangan tamak ya, jaga akhlak ya. Sebagai petani juga sama ya. Di kampung saya itu kalau petani itu menang-menangan cari air sampai mau bunuh-bunuhan. Nah itu kalau nggak punya akhlak yang bagus ya bahaya begitu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 7 panduan cara mencari nafkah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatullah, seorang imam yang beliau pakar dalam masalah kehidupan. Saya ulang secara ringkas. Yang pertama, dalam mencari nafkah luruskan niat, benarkan niat sehingga kita tidak salah dalam mencari nafkah. Yang kedua adalah bahwa kerja itu adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Ketika satu orang sudah melakukan, maka tidak semua satu keluarga harus semuanya bekerja. Yang ketiga adalah ketika dalam bekerja jangan lupakan akhirat, jangan lupakan sholat, jangan lupakan puasa, jangan lupakan zikir. Yang keempat harus selalu disertai dengan zikir. Yang kelima adalah jangan berlebihan dalam mengumpulkan harta. Kalau sudah dapat harta, sebagian harus kita kasihkan kepada yang lain. Dan yang keenam adalah jauhi cara kerja yang mengandung syubhat. Dan yang terakhir adalah jaga akhlak dalam bekerja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nasihat ini bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat kaum muslimin semuanya. Ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan kekhilafan dari saya sendiri. Aku qouli hadza wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.